hasil yang baik. Sehingga Kadin Indonesia dengan Kadinda dengan sumber daya yang ada itu kalau dimanfaatkan secara maksimal, insya Allah ada manfaat yang lebih besar. Nah, hari ini dengan besok 2 hari ya kita akan mulai dengan lebih tepatnya bukan pelatihan lah, tetapi kita coba refresh atau review ulang tentang materi-materi penting yang nanti akan Bapak Ibu delivery ke perusahaan-perusahaan. Nah, kalau hari ini delivery-nya adalah untuk para pelatih. Jadi karena untuk para pelatih harusnya ilmunya lebih tinggi daripada nanti yang kita ngajarkan di perusahaan. Nah, ada beberapa opsi kemarin kita pertama itu offline, tetapi dengan offline karena banyak yang diperlukan sehingga kita coba kurangin yang bisa online mana offline mana, mengingat 2 materi ini yang pertama adalah CBA, cost benefit analysis, itu rata-rata sudah ngikut dan setiap daerah juga punya orangnya. Nah, kita sudah melakukan pelatihan kerjasama dengan GIZ dan BPSDMI itu melahirkan kira-kira ada hampir 40 lah orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jatim, Jateng, DIY, dan Jabar. Nah, orang-orangnya pun nggak bisa kita lihat, bisa kita identifikasi, bisa libatkan dalam aktivitas ini. Yang kedua, kita juga sudah melakukan pelatihan sosialisasi mengenai CPA ke setiap provinsi, walaupun trainingnya, kemudian melibatkan dari Kadin sendiri. Cuman persoalannya memang prakteknya yang kurang. Nah, hari ini kita coba belajar dengan Pak Pradit. Kalau bisa kita coba menjelaskan secara prakteknya. Jadi bagaimana kendala-kendala di perusahaan sehingga waktu nanti ada masalah itu kita bisa ngatasin. Kemudian besok kita akan belajar bagaimana melakukan assessment, ya, menyamakan persepsi sehingga nanti waktu mengajarkan itu bisa sesuai. Saya kira itu yang saya sampaikan dan hari ini agendanya yang pertama ada pembukaan, saya udah. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Kadin Indonesia, kontak vokasi yang akan diwakilin oleh Pak Wisnu. Baiklah, saya serahkan waktunya kepada Pak Wisnu. Saya sendiri saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wisnu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Sunarso dan juga ada Nurul dan Bu Titi, senior saya nih. Baik, dan Mas Pradipta ya sebagai senior trainer dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu di sini. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa sejak terbitnya Perpres 68 2022 lalu ya, ini tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ya, di mana ini membawa angin segar terhadap kita di dunia usaha ya. Karena keterlibatan dunia usaha dalam hal ini sebagai sisi demand ya, itu sudah dilibatkan sejak awal gitu ya. Jadi ini juga menjadi tantangan kita tersendiri gitu. Dan hari ini alhamdulillah kita akan mengadakan refresh atau pelatihan ya terhadap pelatih atau trainer yang akan nanti khususnya untuk pelatihan ProperMe untuk CBI ya. Jadi pelatihan ini tentunya akan menunjang ya dual sistem yang akan dilaksanakan di pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Jadi di mana CBA ini adalah hal penting ya, karena apa? Untuk meyakinkan manajemen dari perusahaan ya, yang terutama tentang benefit dan manfaatnya sehingga
perusahaan-perusahaan ya atau manajemen akan mengikut sertakan di dalam program pemagangan nanti gitu. Jadi ini juga sangat penting untuk memultifikasi ya daripada program-program kita untuk di beberapa provinsi atau kadinda lain gitu ininya ya. Jadi ini sangat penting ya. Dan dengan adanya pelatihan ini ya mudah-mudahan siswa ya atau peserta nanti ya akan betul-betul mendapatkan pelatihan atau magang yang benar di tempat perusahaan-perusahaan ya sehingga betul-betul mendapatkan kemampuan untuk praktek nyata di industri gitu ya. Mereka akan diajarkan oleh orang-orang yang tentunya bukan hanya ahli atau kemampuan teknis pekerjaan ya, tapi juga mampu menerapkan ilmu-ilmu yang akan didapatkan di dalam pekerjaan pelatihan tersebut gitu ya. Jadi kami berharap dari peserta nanti ya dapat mempraktekannya sehingga tadi diharapkan multifikasi kepada perusahaan-perusahaan dan teman-teman di Kadinda atau di daerah itu akan bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Nah ini kita tahu bahwa salah satu keberhasilan dari pendidikan kejuruan sistem ganda ini atau pendidikan dan pelatihan vokasi ini adanya kerjasama yang baik dan terus juga berkesinambungan antara perusahaan, sekolah dan dunia industri gitu. Jadi diharapkan nantinya mulai dari keselarasan antara kurikulum ya industri dan perusahaan atau sekolah juga dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kami berharap peserta ini menjadi sebagai penggerak nantinya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil atau kompeten di Indonesia ya. Jadi kita berharap tenaga kerja atau SDM kita nanti akan menjadi terampil dan profesional yang kita harapkan juga perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini dipersyaratkan ya, atau wajib bagi perusahaan yang akan menerima pemagangan untuk ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Kami banyak berharap dari pelatihan ini untuk bisa menduplikasi kepada teman-teman di daerah nanti. Ya, sini ada beberapa senior yang bisa memberikan masukan ya terhadap peserta ini. Ya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Ibu-ibu untuk mempercepat waktu ya, kayak ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Jadi saya serahkan kepada Pak Pradit, cuman prolog saya bahwa ini tuh bukan training ya, tetapi arahnya menyamakan persepsi bagaimana aktivitas CPA itu bisa dilaksanakan di perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi karena kalau ngelatih di perusahaan itu nanti teorinya sedikit tetapi lebih banyak prakteknya. Jadi ini penting. Jadi ajarin teori-teori kadang-kadang malah mumet. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Pradit. Monggo Pak Pradit. Baik Pak Sun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wisnu selaku Komtab di Kadin, Bapak Ibu dari Kadinda, ada Pak Hasbullah, Ibu Nurul Indah, Bu Titi, Bu Junita dari GIZ, Bapak dan Ibu dari Kadin Semarang, Bu Diah Maya, kemudian Mbak Nata, Pak Darno, Ibu Sari, dan Bapak dan Ibu yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita menyamakan persepsi kembali mengenai cost and benefit analysis training yang saya yakin Bapak dan Ibu dengan adanya kegiatan sosialisasi di masing-masing daerah sudah tambah memahami secara
kesinambungan terkait dengan materi dan pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan itu bisa kami rasakan dari komitmen Bapak dan Ibu dalam program-program yang selalu diupdate di vokasi.net maupun program-program kemitraan lainnya yang berjalan dengan baik selama ini. Dan tentunya 4 Kadinda ini menjadi barometer kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada di Indonesia. Langsung saja mungkin dari materi cost and benefit analysis, saya ingin sedikit refresh kembali meskipun Bapak dan Ibu sama-sama sudah memahami, tetapi karena ini sifatnya refreshment, maka mohon izin untuk beberapa file yang sekiranya ada pertanyaan ataupun pemahaman yang perlu kita samakan maupun kita tingkatkan juga, mohon nanti saya langsung diinterrupt saja, tidak perlu saya menyampaikan langsung materi sampai dari awal sampai akhir, tetapi Bapak dan Ibu bisa menginterupsi apabila ada slide-slide yang dirasa pemahamannya belum jelas, atau Bapak dan Ibu bisa menambahkan tambahan-tambahan slide yang lain yang saya yakin setiap daerah memiliki uniqueness maupun kekuatan masing-masing. Sehingga harapannya materi CBA ini sifatnya custom dan bisa ditambahkan, bisa diperkaya dengan adanya pengalaman-pengalaman, experience, interaksi antara Bapak dan Ibu dengan stakeholder yang terkait. Seperti kita ketahui bahwa materi CBA ini terdiri dari 2 materi utama. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasi yang biasanya disampaikan oleh keynote speech dari Kadin. Dalam hal ini untuk memberikan emphasize, penekanan kenapa pendidikan dan pelatihan vokasi ini terus bergulir di Indonesia. Dimulai dari latar belakang bahwa program pendidikan dan pelatihan vokasi ini menjadi salah satu ujung tombak bagaimana peran pendidikan sistem ganda maupun pelatihan vokasi bisa berjalan dengan baik yang ada di Jerman, dan Indonesia mengadopsi sistem yang ada di dalamnya. Dan dalam perjalanannya, pendidikan dan pelatihan vokasi ini melibatkan beberapa negara terkait dengan kemitraan-kemitraan baru yang harapannya ini menambah dorongan sehingga peran Kadin di dalamnya tentu sudah menjadi peran yang sangat krusial dan signifikan dengan adanya kemitraan-kemitraan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Kemudian kita juga memberikan penekanan bahwa grand design dari pengembangan SDM yang menjadi salah satu pilar utama sektor prioritas adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang ada di Indonesia. Dimulai dari SKKNI, OJT, sertifikasi, ini menjadi backbone dari setiap program pendidikan dan pelatihan vokasi, artinya program-program pendidikan dan pelatihan vokasi ini mengacu ke kompetensi. Kemudian gear yang kedua adalah sustainable, dengan adanya ekosistem yang melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari public, private sector, government, Kadin, dengan kebutuhan-kebutuhan market yang ada di lokal inisiatif, sehingga harapannya ujung-ujungnya di gear yang ketiga, adanya permintaan tentang kualifikasi sumber daya manusia yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, tentu di dalamnya untuk menjaga supaya gear ini terus berkembang, maka ada propermi dan juga funding yang terus meningkat dari waktu ke waktu dengan adanya ekosistem yang terkait tadi. Kemudian juga disampaikan penekanan pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasi yang melibatkan seluruh fungsi yang ada, dari mulai Kadinda, Pemda, asosiasi, dan tentunya dukungan dari pemerintah, dari mulai Kadin Pusat, GIZ-TSR, Kemenko, dan kementerian lainnya. Sehingga harapannya pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas ini ditunjang dengan beberapa program utama, yaitu Propermi, CBA, produktivitas, super tech deduction sebagai salah satu opportunity untuk dimanfaatkan oleh pengusaha, serta in-company trainer sebagai backbone dari aktivitas pendidikan dan pelatihan vokasi di industri. Nah, tentu ini menjadi salah satu
daya gerak dari ekosistem GIR yang tadi di atas untuk membangun kualitas SDM Indonesia. Kemudian kita juga menyampaikan ilustrasi bahwa program-program yang kita jalankan tadi akan bisa berjalan dengan optimal apabila mindset di internal perusahaan ini cukup kuat, dimulai dari top management sampai dengan level operation. Sehingga harapannya pendidikan dan pelatihan vokasi ini nggak hanya pekerjaan pelatih tempat kerja saja, tetapi memang mendapatkan dukungan dari top sampai bottom area yang ada di produksi. Kemudian bagaimana mempersiapkan infrastruktur yang ada. Kalau mindset sama pola pikir dan pemahaman sudah sama, maka yang dilakukan selanjutnya adalah infrastruktur 4M. 4M di sini itu ya material, metode, mesin. Kalau kita mengenal istilah di PPTK ada program, maka dengan adanya persiapan terhadap 4M tadi, idealnya perusahaan melakukan standarisasi sehingga dari waktu ke waktu mereka membuat pilot project pendidikan dan pelatihan vokasi di perusahaannya, karena tanpa pilot project nothing, tidak bisa melakukan PDCA, maka mereka diwajibkan untuk merekrut atau mengadakan program pendidikan pelatihan vokasi meskipun jumlahnya tidak banyak. Kemudian ultimate goal-nya adalah bagaimana pendidikan dan pelatihan vokasi ini menjadi suatu trigger atau umpan balik kebutuhan manpower planning yang ada di perusahaan, sehingga demand sama needs-nya itu disesuaikan dan kompetensinya pun disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. MPP ini manpower planning ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai kupas satu persatu mengenai cost and benefit analysis. Seiring dengan jalannya waktu, maka pendidikan dan pelatihan vokasi itu tidak terlepas dari biaya dan manfaat. Oleh karena itu, biaya dan manfaat ini menjadi hal yang harus kita komunikasikan secara kontinu. Yang pertama, bagaimana TVET ini menjadi bagian dari pelatihan atau bagian dari penyusunan pembiayaan pelatihan di tempat kerja, di perusahaan-perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan vokasi ini menjadi bagian untuk melakukan improvement kebutuhan tenaga kerja. Kemudian efektivitas dari pelatihan juga bisa diukur dengan adanya pembiayaan dan manfaat yang bisa diidentifikasi. Kemudian laporan ke top manajemen menjadi lebih akurat, benefitnya bisa terukur, biayanya bisa terukur, sehingga laporan ke manajemen bisa mendapatkan dukungan yang lebih baik. Dan yang pada akhirnya perusahaan bisa memberikan kontribusi terhadap government, dan perusahaan pun tidak hanya mengeluarkan uang begitu saja, tetapi juga mendapatkan deductible tax dari kegiatan CSR maupun TVET yang sudah dijalankan. Kemudian kita juga memberikan pemahaman bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi ini merupakan rencana strategis ekonomi global, aktivitas membangun competitiveness atau daya saing. Ini sudah terbukti Pak, bahwa perusahaan yang mengidentifikasi ada pos-pos di situ bisa ditempati anak-anak magang, maka secara competitiveness daya saing, line atau lini produksi ataupun bidang usaha menjadi lebih ramping, karyawan-karyawannya benar-benar karyawan terpilih yang kompeten, tetapi juga menyediakan tempat-tempat dengan mendevelop member yang biayanya cukup terjangkau, tetapi SDM yang didapat bisa lebih berkualitas. Contoh-contohnya ya sektor perhotelan, sektor rumah sakit, sektor manufaktur, itu sudah mengaplikasikan kalau perusahaan atau bidang usaha di mana di situ memberikan alokasi tempat untuk magang, maka sebenarnya secara ekonomis, prinsip ekonomis, antara output yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan tentu lebih banyak output yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah strategi jangka panjang. Pak Pradit. Ya, silakan Pak Sun. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Jadi gini, saya melihat ada ini itu kan materi kemarin ceritanya untuk para trainer ya. Ini memang cocok, nggak masalah.
Cuman menurut saya alangkah dikembangkan dengan melihat kondisi perusahaan sekarang ini. Pelatihan itu kadang-kadang misalkan pelatihan terjadi sembarangan atau copy to copy atau bikin kopi, fotokopi sehingga hasilnya nggak maksimal. Terus apalagi, jadi gambaran-gambaran kondisi sekarang itu men-trigger perusahaan atau para pimpinan yang ikut nanti itu untuk paham, oh kayak gini itu berarti nggak benar kayak gini. Nah, itu juga perlu kayaknya Pak Pradit ya dikembangkan seperti itu tambahan. Iya, terima kasih Pak Sun tambahannya. Nah, Boleh Pak, boleh. Jadi nah, Bapak Ibu bisa menambahkan situasi yang terjadi saat ini gitu ya, tambah slide gitu ya Pak. ya. Boleh Pak, ditambahkan boleh, boleh. Bagus sekali tuh Pak. Ada lagi Pak Sun? Udah itu aja. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Jadi supaya nggak satu arah ya, Pak Pradit juga dapat masukan. Karena kalau tanpa kita kasih masukan, Pak Pradit juga pemahamannya lingkup ini itu benar gitu. Siapa tahu dari sisi yang berbeda, Bapak Ibu bisa memberi masukan supaya materi itu supaya lebih baik lagi dan dipakai secara customized tadi. Silakan, yang lainnya Bapak Ibu. Oke. Baik, nanti mohon diinterrupt seperti Pak Sun ya Pak. Pak Sun memberikan masukan, di sini ada tambahan slide situasi saat ini di perusahaan gitu ya. Bagus Pak, bagus. Terima kasih. Berikutnya materi kita selanjutnya adalah alasan kenapa perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah ini diambil dari materi ADAIP ya Pak ya. Misalkan, perusahaan itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi apabila perusahaan membutuhkan karyawan yang kompeten. Nah ini bagus Pak, bridgingnya tadi. Kalau di Jerman mungkin kata-kata yang tertulis di sini sudah benar-benar tercapture dengan jelas karena pemahaman di setiap bidang usaha sudah sama gitu ya. Misalkan kayak program magang ke Jepang, magang ke Jerman, itu kan sebenarnya mengisi ruang-ruang kosong di mana tempat-tempat atau posisi di industrinya itu sudah ada alokasi dan identifikasi di sini cocok untuk ada anak magang gitu ya Pak. Sehingga mereka tidak membayar dalam tanda kutip, kalau di Jerman itu pendapatan sebulan tukang cuci piring aja bisa 60-65 juta gitu. Itu part-time cuci piring gitu. Artinya kalau seorang pengusaha restoran menggaji orang yang kompeten, bukan anak magang, maka dia pasti akan membayar lebih dari itu gitu Pak. Tapi ternyata itu bisa dialokasikan untuk anak magang gitu. Nah ilustrasi seperti itu kan dengan adanya kata-kata seperti ini kalau di level perusahaan Jerman atau situasi yang ada di Jerman mungkin orang cepat paham gitu. Nah tadi yang disampaikan Pak Sun bagus juga tuh. Jadi sebelum ke slide ini ditambahkan aja magang di Indonesia ini masih hanya sekedar menggugurkan kewajiban, misalkan fotokopi dan bikin kopi lagi, disuruh-suruh, kemudian misalkan gambar-gambar sedikit men-trigger peserta training itu akan lebih bagus Pak. Kalau di Jerman pola pikirnya sudah seperti ini, menambahkan karyawan yang loyal karena jumlah tempat kerjanya banyak, jumlah tenaga ahlinya atau karyawan-karyawan yang kompetennya sudah tersedia cukup banyak gitu di sana gitu. Sehingga tingkat retensinya juga mungkin tidak seperti di Indonesia gitu. Yang di Indonesia tuh nyari kerjaan aja apa aja yang penting bisa kerja gitu. Kalau di sana orang mungkin bisa lompat-lompat gitu. Kemudian menghemat biaya persiapan dan pelatihan ulang, menghargai produktivitas dan inovasi karyawan, kemudian yakin dengan keuntungan finansial dari pendidikan vokasi. Nah ini bagi perusahaan yang sudah mature, sudah pemahaman dari top manajemen sampai level bawah udah sepakat, maka satu slide ini bisa ditangkap dengan langsung, dengan mudah. Tapi bagi peserta pelatihan ini perlu di-emphasize, ditekankan lagi Pak, karena kebanyakan mereka dan saya pribadi orang Indonesia pada umumnya kan masih magang ya gitu-gitu aja gitu dari dulu sampai sekarang. Kemudian next Pak, sehingga kita melempar pertanyaan gitu, bagaimana kita bisa melihat keuntungan finansial secara konkret dan menghitungnya, kita ikut pelatihan ini gitu ya. Nah ini ada ilustrasi contoh
ilustrasi manfaat dan biaya. Di slide ini menjelaskan bahwa di awal-awal saat development anak magang, maka biaya itu pasti tinggi. Tetapi dengan berjalannya waktu, anak-anak magang yang tadinya banyak didampingi, banyak ditemenin, training-trainingnya cukup banyak, dengan lambat laun outputnya kan dia sedikit, karena banyak developmentnya dibandingkan menghasilkannya. Tetapi dengan berjalannya waktu, output dia makin tinggi, biayanya kita lebih murah. Karena biaya mentoringnya berkurang, biaya trainingnya sudah nggak ada lagi, cukup monitoring periodically saja. Nah, itu contoh nyata gitu ya. Contohnya apa nih? Kalau kita kirim anak magang di restoran ke Jerman gitu ya, itu mungkin mereka butuh mendatangkan tenaga dari Indonesia, mentrainingkan bahasa Jerman. Di Jermannya dia kasih akomodasi untuk belajar bahasa Jerman pemantapan lagi, dikasih pelatih untuk nungguin sampai 2 bulan pertama. Mungkin setelah 3 bulan, pengusaha-pengusaha restoran di Jerman baru menikmati hasilnya gitu kan. Dengan biaya yang tetap, development sudah nggak ada, tapi outputnya meningkat. Nah ini contohnya Pak gitu ya. Berikutnya ada ilustrasi lagi. Kesimpulannya maka kalau semakin bagus kualitas program magangnya ya Pak, ini slide 1 dan 2 itu berbeda pemahaman ya Pak. Kalau slide 1 itu ke arah biaya, kalau slide 2 ini ke arah kualitas. Kalau kita membuat program magang yang berkualitas, karena contohnya begini, kalau kita ikut program memberangkatkan magang ke Jerman, kalau di situ sudah ada training bahasa Jerman, sampai orang Kadin Jermannya datang ke Semarang, ngajarin bahasa Jerman, mastiin, akomodasi segala macam. Di Jermannya juga ada induksi, orientasi, pengenalan-pengenalan teknis. Kualitasnya benar-benar dijaga seperti itu, bayangkan, pasti keuntungannya akan tambah banyak gitu ya Pak. Keuntungan apa yang dimaksud? Komplain dari customer berkurang, mecahin piring sudah jadi jarang, pemagang bisa bekerja secara mandiri dan PDCA kegiatan pekerjaannya sendiri gitu ya. Kalau dulu mungkin nyuci piring anak-anak magang ke Jerman masih ada bekas-bekas sabun lemonnya, tapi karena ini berkualitas di awal udah benar-benar zero zero temuan kualitas. Ya cuci piringnya anak magang di Jerman itu udah harum gitu ya, udah bersih, udah kinclong, udah keset gitu ya. Udah keset lagi, nggak bunyi-bunyi lagi gitu ya, nggak licin lagi. Nah ini contoh, ini saya gunakan contoh yang gampang karena sekarang kan banyak pengiriman tenaga kerja kita untuk magang ke Jerman nih. Jadi biar pemahamannya sama nih. Nah ini contoh lain apa gitu. Kalau tenaga kerja tari kita sudah tersertifikasi, maka performance proses tari di luar negeri itu akan optimal gitu, karena anak-anak kita ini bisa tampil all out gitu. Tapi kalau sertifikasi seorang penari aja nggak dapat gitu, artinya kualitasnya kita rendah, maka jangankan disampai ke negara di luar negeri sana, mau berangkat aja mungkin sudah nggak keluar paspor gitu ya, ataupun visanya nggak terbit. Kenapa? Karena salah satu syarat supaya dia lulus kompetensi mendapat sertifikasi tari aja nggak dapat. Nah ini contoh kalau kualitasnya nggak bagus maka akan banyak biaya-biaya repair tambahan lainnya. Oke, saya lanjutkan Pak. Nah kebetulan kalau di kita sebelum masuk ke arah pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesungguhnya, maka setiap daerah sudah memiliki tim teaching ya Pak ya, atau instruktur atau master di CBE. Di CBE ini contohnya Bu Maria dari YPTI di Jogja kalau nggak salah. Beliau menyampaikan gitu. Nah ini contohnya ada tambahan slide dari beliau. Nah ini boleh Pak. Misalkan pandangan untuk ngajak diskusi ya. Pandangan-pandangan terhadap biaya vokasi apa aja. Beban operasionalnya bagaimana. Apakah itu menjadi beban atau investasi gitu. Baru mulai masuk lagi ke situasi yang ada di Jerman, kalkulasi perusahaan yang dikeluarkan perusahaan itu apa aja, misalkan pengeluaran untuk peserta, gaji untuk pelatih, peralatan, dan pengeluaran lainnya. Kemudian ada komponen biaya pelatihan vokasi di perusahaan.
Nah, supaya paham hierarkinya bahwa perusahaan itu untuk program yang baik, maka juga perlu merencanakan anggaran yang baik. Maka pelatih tempat kerja itu diajak atau peserta training CBA diajak untuk mengurutkan dari mulai komponen biaya itu diurai satu persatu. Oh, unitnya apa yang akan diajarkan, atau unit kompetensinya, atau dia akan mencapai kompetensi apa. Kalau itu sudah diputuskan, maka berapa banyak program yang dibutuhkan biayanya, siklusnya, durasi itu juga mempengaruhi biaya. Maka durasi ini juga disampaikan. Setahun sama 6 bulan pasti beda biayanya. 3 bulan sama 6 bulan pasti beda biayanya, gitu ya. Kemudian komponen pendukung SDM. 6 bulan sama setahun sama 3 bulan pasti beda. Siapa akan bertemu dengan apa? Kompetensi apa akan diajarkan oleh siapa? Kompetensi apa butuh sertifikasi atau enggak? Nah, itu pasti juga akan diurai. Kalau ada sertifikasi, masih ada biaya lebih. Kalau ada asisten pelatih melatih kompetensi tertentu, maka ada biaya lebih. Kemudian logistiknya, transportasinya, uang sakunya, kemudian penginapannya jika anak magang itu diinapkan atau diasramakan gitu ya. Pos pendanaannya, kemudian apakah ada persetujuan yang harus diurus gitu ya, dan lain-lain. Jadi merancang biaya ini dari hulu ke hilir itu diidentifikasi. Kita juga menyampaikan bahwa rancangan pembiayaan itu di perusahaan harus ada verifikasi gitu ya. Nggak mungkin hanya pelatih tempat kerja, tapi tidak melibatkan orang finance. Jangan-jangan belum dianggarkan di awal fiscal year. Nah, ini diajak pelatih tempat kerja atau peserta CBA itu untuk benar-benar mengkalkulasi saat, kalau perusahaan itu kan pasti ada budget planning ya Pak. Jadi slide ini tuh menjelaskan bahwa jangan sampai item magang ini tidak menjadi item planning di awal tahun fiscal year, karena perusahaan itu pasti ada budget planningnya. Setiap awal periode fiscal year, apakah Jandes, apakah April, Maret gitu ya, itu pasti ada. Maka kalau kita membuat program magang itu jangan sekonyong-konyong di awal di tengah-tengah tahun atau di tengah-tengah bulan itu, karena pasti stakeholder kita orang finance akan menanyakan gitu. Kecuali direction dari top management akan mudah, tapi biasanya setahu saya dan hampir selama ini saya berinteraksi, pasti periode budget planning itu ada gitu, apalagi di lembaga pelatihan atau di fungsi-fungsi pelatihan. Setelah itu mengidentifikasi siapa yang menyetujui dari rancangan biaya yang kita susun. Ini juga menjadi item yang Bapak sebagai seorang trainer, Bapak dan Ibu harus paham bahwa ada perusahaan itu nggak serta-merta hanya nyeting-nyeting budget saja, tapi ada periode fase-fase budget planning. Mau mengadakan program Kadin Capacity Development ini kan pasti dirancang. Kapan start, kapan finish. Tidak ujuk-ujuk di tengah-tengah ada program begitu saja gitu ya, tapi ada planningnya. Bapak diminta mengidentifikasi kebutuhannya apa, tempatnya di mana, pelatihnya apa, hotelnya di mana kalau ada gitu ya, seperti itu. Nah, untuk contoh rancangan biaya, saya yakin untuk merancang biaya hampir semuanya tidak ada kendala, karena setiap pelatih peserta training CBA yang saya amati selama ini memang mereka bukan dari level operation, bukan dari operator, bukan dari level teknisi, tapi mereka memang mereka memang benar-benar pimpinan lah gitu ya, section head, manager. Artinya fungsi-fungsi planner itu mereka udah dapatkan di perusahaan, sehingga tidak mudah. Bapak dan Ibu cukup menggali aja. Kalau slide ini biasanya sebelum kita mulai menghitung, biasanya kita menggali dulu. Oke, tahap pertama apa Pak? Kalau mau dan kebetulan kebanyakan kan sudah ikut training ICT ya Pak ya, income money trainer. Nah, di sana ada persiapan untuk menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Nah, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah itu sudah ada mengidentifikasi biaya sebenarnya di sana. Satu, kerjasamanya apa, ada rekrutmen atau tidak, ada biaya-biaya saat pelatihan induksi atau tidak. Kemudian ada training basic skill atau tidak, ada OJT atau tidak. Nah, tentu
identifikasi proses persiapan ini hal yang paling penting sehingga komponen biaya itu tercapture semua. Biayanya biasanya biaya-biaya tadi itu hanya detail dan tidaknya saja. Rekrutmen, oh saya nggak perlu psikolog, saya perlu gitu ya. Yang sering terjadi kita amati di Jogja, Semarang kan lebih ke arah detail dari masing-masing orang atau masing-masing kelompok. Semakin detail semakin bagus, tapi biasakan disampaikan situasi apa yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Semakin detail belum tentu cocok di perusahaan A dan B gitu. Yang selama ini kadang-kadang oh saya rekrut hanya rekrut aja gitu. Tinggal nanti trainer harus memiliki kemampuan. Oke Pak, kalau hanya rekrut interview saja, pernah nggak Bapak membayangkan bahwa anak magang ini suatu saat dia akan jadi calon tenaga kerja kita. Ketika menjadi calon tenaga kerja, maka proses rekrutmennya itu ya proses menjadi karyawan. Cek kesehatannya sampai ke dalam-dalam gitu ya. Cek penyakit dalam. Ada perusahaan yang magang aja sampai ke arah sana, sampai ke cek penyakit dalam. Itu diperuntukkan karena setelah magang nanti ada tindak lanjutnya, dia akan menjadi stok calon tenaga kerja dan sewaktu-waktu dia akan dipanggil untuk proses rekrutmen. Nah ini tentu berbeda dengan peserta magang yang hanya magang-magang saja, menggugurkan kewajiban, dan tidak ada kontinuitas mereka untuk melakukan rekrutmen. Nah ini trainer bisa memberikan penekanan-penekanan detail dan tidaknya itu berdasarkan kebutuhan ke arah sana. Kira-kira demikian Pak, Bapak Ibu ya. Nah, ini sama setiap memberikan kebutuhan budget selalu ada 4 item Pak. Yang pertama itemnya apa, kedua biayanya per orang berapa, yang ketiga jumlah atau kuantiti diberikan berapa lama, dan durasi. Ini akan 4 item ini akan mempengaruhi ke total budget. Total budget kalau bisa diklaster-klasterkan dari mulai induksi rekrutmen sendiri, induksi sendiri, pembekalan basic skill sendiri, OJT sendiri, maupun biaya yang memang dipergunakan untuk sertifikasi. Ini contoh-contohnya. Nah, selain itu kalau tadi biaya per komponen proses, ada juga biaya yang benar-benar diberikan untuk pemagang. Apa contohnya? Uang saku misalkan, uang transport misalkan, asuransi, sepatu safety yang diberikan sekali, seragam, topi, dan alat pelindung diri. Dan kebetulan untuk saat ini dari Kadin, GIZ, dan Kemenko sedang menyusun aplikasi namanya CBA Apps. Nah, nanti untuk menambah pemahaman Bapak calon-calon trainer CBA, nanti kami akan sharingkan juga aplikasi ini. Yang sudah kami sharingkan juga di pertemuan sebelumnya di Jogja, nanti kami akan coba sharing supaya pemahaman kalkulasi ini bisa dipahami dengan lebih mudah. Setelah itu kita rekap total berapa saja komponen biaya dari item 1 sampai item 7 gitu ya Pak. Nah, apakah boleh 5 item, 4 item, 3 item? Boleh, disesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau hanya dijelaskan teori tadi, maka teori itu hanya menjadi knowledge atau pengetahuan. Tetapi selama ini trainer kita dari industri juga kita minta untuk sharing implementasi di PT-PT yang sudah berjalan selama ini seperti apa. Nah, kalau bisa, karena saya background-nya manufaktur, waktu itu saya minta dari Bu Maria dari PT YPTI gitu ya, yang mudah. Tapi Bapak dan Ibu di setiap Kadinda memiliki keunggulan masing-masing, yang mana untuk perhitungan komponen biaya ini Bapak Ibu sesuaikan aja. Contoh-contoh dari kekuatan daerah masing-masing, apakah jasa, apakah perhotelan, perbankan, dan lain sebagainya. Ini akan menambah pemahaman bagi peserta latihan gitu, dan peserta latihan pun juga akan mendapat bayangan tentang tugas yang dia akan lakukan kalau kita sudah men-sharingkan seperti ini Pak, karena dia akan mengukur, oh kalau nggak pernah kita sharingkan testimoni seperti ini dari industri yang sudah mengikuti training yang pernah menghitung, ya dia hanya menggugurkan saja, hanya copy paste template materi kita, dia mengganti angka gitu. Tapi kalau kita menghadirkan narasumber dari industri langsung, yang mungkin 1 jam sharing atau setengah jam, atau trainernya trainer dari industri, Bapak Ibu fasilitator dari Kadinda, maka peserta pelatihan untuk CBA ini bisa mengukur, saya nanti harus lebih baik dari ini, saya bisa menambahkan item ini, oh ada lagi yang perlu saya gali misalkan.
Sehingga nggak hanya meniru contoh template-template yang di atas, tapi benar-benar menghitung situasi yang ada di perusahaannya, gitu ya. Ini contoh-contoh di YPTI. Kemudian kita berikan mereka untuk menghitung. Seperti kita ketahui, untuk menghitung ini mereka masih kita kelompokkan. Jadi harapannya dari kelompok itu ada dinamika kelompok yang bisa dibangun, sehingga mereka antara satu sektor dengan sektor lain itu saling mencoba gitu ya, membuat virtual company, menghitung, menggali, diskusi, mengeluarkan ide-ide komponen biaya setiap proses apa aja, kemudian mereka presentasi, setelah presentasi diberikan feedback satu sama lain. Nah, ini sebagai gambaran aja untuk kelompok-kelompok yang selama ini pernah kita setting, focus group discussion, dan mereka presentasi. Dan ada beberapa syarat, misalkan alurnya harus menarik, alurnya jelas, bentuknya seragam, pemilihan hurufnya bisa dilihat dari jarak 5 meter misalkan. Nah, ini trainer memberikan penekanan-penekanan seperti ini sehingga lebih menarik. Kita bisa tampilkan juga, jangan lupa untuk setiap komponen selalu ada 4 item, ada item biaya yang dikeluarkan untuk prosesnya apa, cost biayanya berapa, kuantitinya berapa banyak, durasinya berapa lama. Nah, ini untuk membangun, meskipun mereka FGD diserahkan ke masing-masing grup, tapi Bapak dan Ibu sebagai seorang trainer tetap pada koridor memberikan pemahaman bahwa jangan hanya men-statement angka saja, kan rata-rata kadang-kadang menuliskan MCU 1 juta gitu, tapi nggak pernah dipahami MCU 1 juta itu untuk satu orang kah, untuk berapa orang kah, untuk berapa lama durasinya gitu. Dan setiap proses rekrutmen itu kan awalnya banyak, kemudian proses selanjutnya kan berkurang. Misalkan butuh 50 orang dari 100 orang, tentu biaya rekrutmen MCU awalnya 100, tapi saat induksi menjadi 50 misalkan sesuai kebutuhan. Nah, ini juga harus menjadi bahan latihan mereka. Kemudian setelah mereka diskusi, mereka menyampaikan good point atau item yang harus diimprove dari mereka apa, kita berikan apresiasi, baru kita berikan contoh bahwa ada komponen-komponen yang komponen ini apabila kita keluarkan juga bisa diklaim sebagai item mengurang pajak di PMK 128 2019. Ini loh contoh-contoh komponennya gitu. Ini tidak perlu dijelaskan detail, tetapi sebagai seorang trainer CPA, karena program ini juga satu ekosistem dengan program STD, Super Tax Deduction, maka ini juga menjadi trigger Bapak dan Ibu untuk menyampaikan. Tetapi tidak perlu detail. Contohnya waktu itu kita ada tanya jawab di Semarang, di Jogja. Kayak apa sih Pak komponen 1 PMK 128? Nah, itu Bapak dan Ibu sebagai trainer cukup menyampaikan Bapak dan Ibu yang berminat akan bisa mengikuti program sosialisasi STD di periode sekian misalkan gitu. Jadi karena sudah masuk grup nanti kita akan sharing gitu. Jadi nggak perlu dijelaskan tentang PMK 128-nya, tetapi ini menjadi trigger bahwa kalau kita memiliki anggaran, ini bisa RAB ini bisa menjadi salah satu komponen biaya yang bisa disusun di dalam PKS, perjanjian kerjasama, sebagai bagian untuk mengajukan Super Tax Deduction. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu dijelaskan detail. Kemudian sebagai seorang pelatih tempat kerja, Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa realisasi dari anggaran yang sudah disusun itu akan menjadi item improvement atau item perbaikan. Contohnya mereka mengumpulkan bukti pengeluaran, dari pengeluaran yang ada itu mereka mengidentifikasi apakah ada gap-gap di mana budget itu bisa menjadi alokasi untuk mensubsidi program selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh laporan juga bisa disampaikan, ada laporan kegiatan itu per activity, per bulan atau per tahun, ini disampaikan. Nah, sampai di sini mengenai komponen biaya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kira sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah saya lanjutkan lagi. Baik, selanjutnya adalah kalkulasi mengenai manfaat Bapak dan Ibu. Untuk manfaat ini kita sampaikan situasi yang ada di Jerman, karena contoh di Jerman ini benar-benar contoh nyata, ideal, sehingga kita bisa
menyampaikan. Kalau ditanya persentase ini didapat dari mana? Persentase ini merupakan persentase riset secara ilmiah yang dilakukan di Jerman. Jadi tidak perlu mempermasalahkan prosentasenya. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah menanggapi apabila ada pertanyaan terkait dengan angka ya. Bilang aja bahwa ini merupakan situasi yang ada di Jerman, penelitian yang ada di sana. Cukup seperti itu aja. Jangan sampai terbawa pertanyaan peserta nanti malah mengadang-adang atau malah menyita waktu Bapak dan Ibu. Kemudian item-item ini, susunan ini juga tidak perlu dibahas secara detail. Saya sebenarnya menggarisbawahi, sudah saya kasih tanda warna biru. Warna biru-biru ini aja yang harus dijelaskan, tanpa menjelaskan item di bawahnya, karena yang di bawahnya ini, yang sebelah kiri ini mengulang slide di atasnya, yang di sebelah kanan ini tambahan-tambahan saja. Artinya di sini adalah bahwa perusahaan itu, melakukan kalkulasi antara pendapatan dan manfaat itu biasanya dari mana saja faktor-faktornya gitu ya. Ini akan menambah pemahaman mereka. Meskipun slide ini ada di ADAIB, ini kita ulang lagi untuk sebagai bridging sebelum mereka melakukan kalkulasi manfaat. Yang pada akhirnya sesuai dengan materi juga bahwa benefit yang didapatkan pasti akan lebih berat dibandingkan total biaya yang dikeluarkan gitu ya. Ngapain Jepang capek-capek cari tenaga magang dari luar negeri, ngapain Jerman capek-capek cari tenaga magang dari Indonesia apabila benefitnya nggak banyak gitu ya. Nah ini pasti ada biaya yang dikeluarkan tapi manfaatnya jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Tidak mungkin Jerman membuat citra yang baik saat ini ke pemerintah Indonesia dengan menawarkan program vokasi gitu ya. Dengan menawarkan program vokasi aja sekarang apa-apa Jerman disebut sebagai salah satu negara yang mengimplementasi ratusan tahun program vokasi gitu ya. Dibandingkan negara-negara lain, Jerman citranya lebih baik gitu kan. Ini contohnya gitu ya. Oh, ternyata memang kalau perusahaan itu sudah benar-benar mendapatkan citra yang baik, maka akan melekat gitu ya. Contohnya apa? Misal ya, perusahaan A misalkan udah jalanin vokasi, terus apa-apa pasti ke perusahaan A sebagai barometer gitu, misalkan seperti itu. Mercedes gitu ya, misalkan, wah ini Mercedes, Mercedes-Benz program vokasinya bagus. Pasti nanti yang diingat-ingat gitu ya, apa-apa ke Mercy, apa-apa ke Mercy, akan seperti itu. Itu pasti Bapak Ibu. Jadi yang namanya citra baik itu akan terakumulasi secara jangka panjang. Kemudian mulai di sini kita ingin memberikan ilustrasi manfaat intangible yang bisa dihitung atau terkuantifikasi. Ada ilustrasi misalkan perusahaan X melakukan rekrutmen karyawan, diterima 100 karyawan baru, dikeluhkan 2 orang yang tidak sesuai dengan harapan, lalu berapa biaya yang ditimbulkan dampak dari kesalahan merekrut gitu ya. Nah itu dikupas di sini, contohnya saat merekrut sudah dikeluarkan biaya sekian, kemudian saat melakukan pelatihan-pelatihan pembekalan di awal sudah dilakukan pengeluaran biaya sekian gitu. Kemudian belum lagi gaji mereka yang sudah dilakukan, tapi mereka resign gitu ya. Ini sama halnya gini Bapak Ibu, kita sudah mengirimkan tenaga kerja ke Jerman, baru 3 bulan terus dia nggak betah, dia pengen pulang gitu ya. Atau sudah sampai Jerman tapi ternyata attitude-nya nggak bagus gitu ya. Misalkan melakukan tindakan indisipliner misalkan. Maka perusahaan itu pasti rugi gitu ya. Sudah melakukan rekrutmen karyawan, udah di Jerman, udah dikasih tiket pesawat, diurusi administrasinya, asrama udah direntalin selama setahun, tapi ternyata dia minta balik gitu, atau dia nggak bagus, akhirnya dipecat misalkan. Nah maka perusahaan itu pun juga mengalami kerugian-kerugian finansial. Nah ini kita memberikan contoh ilustrasi seperti di atas. Maka di sini kita memberikan garis bawah bahwa
proses perekrutan karyawan itu ada 4 model. Model yang pertama yang paling bagus di sekolahnya ada pendidikan sistem ganda, setelah lulus misalkan ada magang, kemudian dia direkrut menjadi karyawan, maka kompetensinya itu double dilatihnya. Ada yang model B, tidak ada PKL di sekolahnya, tapi dia ikut magang saat mencari kerja, habis itu jadi karyawan. Ada yang model C, di sekolahnya sudah ada pendidikan sistem ganda, setelah selesai sekolah dia langsung direkrut gitu ya. Nah ini C sama B ini cukup banyak. Nah yang kita harapkan kan dengan adanya dual vocational yang C ya Bapak Ibu, di sekolahnya sudah dual vocational, setelah itu dilanjutkan dengan kontrak sebagai perekrutan sebagai karyawan. Nah yang kurang baik apa? Yang model D tidak ada program magang, setelah lulus sekolah juga nggak ada kegiatan magang, habis itu menjadi karyawan. Nah yang kita bandingkan manfaat ini adalah model D dengan model di atasnya, bukan membandingkan model A dengan B atau A dengan C atau A, B, C ini nggak bisa dibandingkan karena kita harus mengapresiasi bahwa perusahaan sudah menyelenggarakan PKL atau magang itu sudah cukup baik atau dua-duanya itu sudah sangat baik. Sehingga yang kita bandingkan adalah yang belum melakukan proses PKL maupun magang. Sehingga benar-benar fresh graduate itulah yang kita bisa bandingkan. Nah ini contoh ilustrasinya kalau model B dengan D, secara pengetahuan apa aja sih yang didapat gitu ya. Ini masih belum menghitung kuantifikasi, tetapi membangun pemahaman dulu bahwa dengan proses rekrutmen yang tidak melalui program magang atau PKL, maka sebenarnya dampaknya apa aja gitu ya. Oh, biaya rekrutmen, kualitas, sikap, produktivitas, improvement, safety ini berpengaruh. Kemudian kita berikan ilustrasi umum, ini masih umum. Contohnya apa? Kalau dia sudah pernah vokasi dan belum pernah vokasi. Kalau sudah vokasi tentu kalau biaya yang dikeluarkan pasti sama karena pembekalan untuk karyawan sama pembekalan saat magang itu sama-sama dikeluarkan. Biaya rekrutmen pasti tambah banyak ada atau biayanya. Kenapa? Karena biaya rekrutmen untuk orang yang non vokasi dilakukan. Kalau yang biaya rekrutmen saat vokasi tidak dilakukan karena dia langsung diambil dari hasil seleksi saat mereka masih posisinya magang. Produktivitas gitu ya. Kalau yang non vokasi tingkat produktivitasnya, cacat produksi segala macam itu pasti masih banyak. Kemudian induksi tetap dilakukan lah, kita anggap sama. Basic skill ya karena dia tidak pernah melakukan proses magang pasti ada biayanya. OJT ini juga sama ada biaya. Artinya secara kesimpulan bahwa rata-rata perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi itu biaya yang dikeluarkan lebih rendah saat dia nanti melakukan rekrutmen karyawan. Tapi kalau belum pernah melakukan vokasi, biayanya lebih tinggi dan produktivitasnya pun juga belum optimal. Kenapa? Ibaratnya Bapak dan Ibu, contoh nyata, tenaga kerja kita yang ada di Jerman, dia langsung direkrut karyawan, pasti dia nggak langsung bisa kerja. Dia mulai dari belajar bahasa Jerman, dia belajar tentang perkicenan, perdapuran, services. Padahal kita membayar dia sebagai karyawan gitu. Tentu kita nggak mau. Tapi bedanya kalau dia sudah pernah magang. Begitu dia magang, dibayar dibayar selayaknya dengan kompetensinya dia. Saat dia selesai magang, perusahaan itu merekrut, dia benar-benar direkrut langsung siap kerja. Nah, itu yang menjadi kekuatan contoh kekuatan saat menjalankan program magang gitu ya. Ini kebetulan saya kasih contoh yang ke Jerman nih karena contoh Jerman ini paling mudah dan paling gampang untuk dijadikan contoh. Dan kebetulan Bapak dan Ibu sebagai pelaksana juga gitu ya, dari Kadin Jawa Tengah melakukan kegiatan magang ke Jerman, dari Kadin-Kadin yang lain pun juga sama. Nah, kemudian sebelum kita menghitung, intinya sampai dengan slide-slide knowledge ini masih ke arah membangun mindset dia bahwa magang itu menguntungkan, magang menguntungkan gitu ya Bapak Ibu. Tapi belum menghitung nih, sampai sini juga masih diajak berpikir, oh manfaatnya itu juga dirasakan peserta didik, manfaatnya dirasakan oleh sekolah. Contoh manfaatnya di sekolahan itu ada feedback gitu ya. Di industri ada apa, di sekolah menyesuaikan apa gitu. Ini contoh-contoh aja.
Di industri ada budaya apa, di sekolah akhirnya diinfiltrasi budaya apa. Nah, ini juga contoh gitu ya. Nah, baru nanti masuk ke teknis menghitungnya. Kalau tadi membangun mindset tentang bahwa magang itu menghasilkan, magang itu menguntungkan, magang itu ada benefit. Setelah itu baru contoh menghitung benefit itu seperti apa. Satu, misal, ya, Contoh menghitung. Tadi saya lihat beberapa contoh itu kebanyakan ke magang di Jerman ya, yang disampaikan Mas Adit tadi. yang, ya Bu, saat saya menjelaskan sekarang ya. Nah, makanya itu apakah nanti tidak perlu ini magangnya kan juga yang hadir di sini kan industri-industri, magang di industri. Tentu perlu contoh-contoh yang magang di industri. Ya, boleh Bu. Kita kan tidak hanya magang di Jerman aja. Ya, Ya. betul sekali Bu. Itu aja sih Ya. Mas. Ya, terima kasih Bu Nurul. Untuk nanti di aktualnya, Bapak dan Ibu memberikan contoh-contoh gambaran di perusahaan ya, Bapak dan Ibu. Kebetulan saya hari ini menyampaikan karena Bapak dan Ibu pelaku vokasi semua, saya berikan contoh yang ada di Jerman supaya tambah jelas saja dan tambah mudah diterima. Tetapi konteks tadi ke Jerman itu bisa saya sepakat seperti Ibu Nurul, diberikan contoh-contoh yang ada di perusahaan dan di level teknis masing-masing gitu. Terima kasih Bu Nurul tambahannya. Pak Pradip, Ya Bu Yulia. izin bertanya Pak. Ini Ya. untuk slide yang ini Pak, slide yang tadi diinfokan kalau biaya itu akan lebih ringan untuk perusahaan yang sudah melakukan vokasi. Jadi biaya rekrutmen karyawan akan lebih ringan ketika dia sudah melakukan vokasi. Jadi nanti pesertanya ini yang sudah rata-rata melakukan vokasi ya Pak ya? Karena saya juga ada pertanyaan. Oh gitu, baik. Soalnya Tergantung Bu. Kalau peserta mungkin di tempat Bapak dan Ibu pasti ada pemilihan peserta kan ya? ya Sehingga soalnya nanti takutnya ditanyakan gini loh, berarti yang belum melakukan apapun kan berarti mulai dari awal lagi dengan biaya seperti itu dan mungkin perusahaan masih belum sampai dia ada bayangan untuk langsung merekrut itu sebagai karyawan gitu loh Pak. Mungkin masih di awal dia melakukan vokasi. Karena Ya. saya sempat ditanyakan sama orang finance saya waktu pas mau ke super deduction, sebenarnya ini akan lebih menguntungkan karena kita sudah jalan gitu kan. Maksudnya biaya itu sudah dikeluarkan baru ada keuntungannya. Tapi kalau mulai dari awal berarti kan perusahaan harus mengeluarkan biaya itu dulu di awal gitu kan Pak. Waktu itu finance bilang seperti itu. Ya, betul Bu, betul. Tetapi sedikit ilmu aja ya, sedikit tambahan aja bahwa peraturan perpajakan selama ini untuk komponen-komponen biaya untuk pengembangan SDM itu sebenarnya tanpa ada super tax deduction itu kan sudah dipisahkan dari biaya produksi ya Bu. Kalau aturan PMK-nya nanti saya sharing itu PMK tahun 2018-an kalau nggak salah. Jadi kalau kita mau bayar pajak, maka pendapatan tidak kena pajak itu salah satu yang bisa kita klaim adalah biaya development atau biaya CSR atau donasi. Ada banyak item-itemnya. Sehingga saat kita menyampaikan ke orang finance itu malah menjadi angin segar bagi mereka gitu di akunting bahwa kalau kita menyelenggarakan pendidikan pelatihan vokasi seperti ini ujung-ujungnya nanti akan menjadi item pengurang pajak loh Bu, Pak gitu. Ini malah menjadi hal yang menguntungkan ke kita dari sisi biaya pengembangan SDM-nya. Ditambah lagi PMK 128 2019 double gitu ya. Double itu artinya apa? Kita ngeluarin 1 juta kalau yang PMK sebelumnya itu sampai dengan sekarang yang namanya PMK masih berlaku. Kalau nggak ada kaitannya dengan vokasi-vokasian, pengembangan SDM itu bisa menjadi item pengurang pendapatan bruto kita, sehingga tidak menjadi item pengurang pajak. Ditambah lagi adanya PMK 128 double, selain diganti juga dikurangi lagi senilai biaya yang kita keluarkan gitu. Jadi kalau PMK sebelumnya itu misalkan biaya kita keluarkan 1 juta, 1 jutanya itu bisa menjadi item pengurang pajak. Kalau yang PMK 128
1 juta dibalikin plus 1 juta lagi disubsidi, ibaratnya seperti itu. Dikurangnya menjadi 2 juta gitu. Tapi saya sepakat Bu, untuk yang contoh-contoh ini ke orang finance-nya atau nanti men-trigger ke peserta pelatihan CBA ini bisa menjadi contoh-contoh kasus tadi. Oh, biasanya orang finance akan nanya nih, kalau di awal-awal tetap ada biaya yang dikeluarkan, tapi juga diinformasikan bahwa coba dia nanti literasi PMK-nya saya kirim ke grup KCD ya. Ya, perlu itu Mas. Ya, ya. Jadi selain PMK 128 itu ada PMK lagi yang mana untuk membangun pemahaman bahwa orang kalau nyekolahin orang lain gitu ya, memintarkan orang lain itu ada aturannya bahwa itu tidak dimasukkan sebagai pendapatan kena pajak gitu ya. Jadi itu sebagai PTKP. Baik. Terima kasih Bu Yulia. Sedikit Pak. Ya Pak Agus dari Kadin Jabar ya Pak, silakan Pak Agus. Memang mungkin harus ada tambahan memang terkait dengan case-case bagaimana HR itu ketika memang berkomunikasi atau sosialisasi atau diskusi dengan finance kan gitu ya. Biasanya tantangannya bukan hanya di direksi, tapi memang tantangannya juga dari orang finance juga ada tantangan tersendiri. Nah itu mungkin juga sebuah tema topik yang juga harus ada tambahan bagaimana sebenarnya kawan-kawan di perusahaan di hari itu berkomunikasi atau tips-tips yang bisa kita buat, kita cari, kita eksplorasi bersama peserta bagaimana menghadapi tantangan dari finance kan gitu. Itu mungkin apakah sebuah topik yang juga bisa ditambahkan sedikit atau memang digali atau memang ada tambahan selain begitu Pak. Terima kasih. Ya, sepakat Bapak dan Ibu. Saya setuju sekali Bapak dan Ibu bisa menggambarkan ilustrasi ya, ilustrasi apa saja yang bisa menjadi tantangan-tantangan. Tantangannya itu meyakinkan internal finance misalkan, itu pun juga bisa disampaikan gitu. Sepakat Pak, sepakat sekali. Nanti untuk aturan-aturan perpajangan ntar saya kirim ke grup. Baik, bagus Pak tambahannya. Nanti bisa ditambahkan item-item lainnya. Tambah slide ya, ditambah slide. Tadi saya kirim ya Pak PMK 90 2020 sama PMK 245 Pak. Bapak Ibu PMK 245 2008. Nanti Bapak akan dapat literasi 3. 1 PMK 128 itu untuk penguatan tentang manfaat pendidikan pelatihan vokasi. Bapak Ibu baca juga nih, ini nggak hanya 17 lembar doang. PMK 245 2008, PMK 90 2020 gitu ya. Yang menjadi objek pengecualian pajak apa aja gitu ya. Oh ternyata development people development itu juga masuk gitu. Ini saya kirim ke chat ya Bapak Ibu untuk tambahan aja literasi aja. Makasih tambahnya Pak Agus. Bagus Pak, ditambahkan tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya lanjutkan. Ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh ini artinya Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri slide-slide ini sesuai dengan uniqueness, strength point, ataupun challenging yang ada di masing-masing Kadin. Contohnya misalkan kalau saya background-nya manufaktur, saya berikan contoh bahwa pemangkasan biaya repair karena cacat kualitas produk itu juga menjadi item berpengaruh. Kalau orang yang direkrut dari vokasi dan non-vokasi itu ada bedanya. Kalau member vokasi, maka kasus-kasus yang terjadi itu lebih sedikit dibandingkan non-vokasi. Maka item jumlah biaya untuk merepair dari selisih kasus itu menjadi item potensi penghematan yang diterima oleh perusahaan. Yang kedua, kalau tadi dari repairnya, tapi ada juga perusahaan yang tidak bisa merepair produk gitu ya. Maka di situ ada penghematan biaya cacat atau reject produk. Kalau yang awalnya produknya yang atas ini bisa di-repair sehingga kerugiannya biaya repair, kalau bawah kerugiannya adalah biaya per produk yang dibuang. Maka penghematan biaya yang terbuang itu menjadi salah satu manfaat dari adanya vokasi, dari jumlah kasus. Nanti kita bandingkan di sini. Kemudian ini sebelum ke arah penjelasan mengenai manfaat, kalau kita
memberikan pendampingan kepada anak magang itu sebenarnya ada biaya mentor atasan yang mendampingi. Di awal pendampingannya pasti lebih banyak ya Pak ya, karena skillnya, akurasi pekerjaannya rendah, tapi dia butuh waktu yang banyak gitu ya. Jadi operator baru itu pasti akurasi kerjaannya rendah, kemudian waktu kerjanya banyak gitu. Tapi lama-lama akan beririsan atau akan sama. Akurasi waktunya itu sudah bagus, waktunya pun juga lebih cepat. Makin lama orang itu akurasinya makin bagus, tapi waktunya makin cepat gitu. Kerja sambil merem aja ibaratnya udah bisa gitu. Tinggal 5 menit selesai gitu misalkan. Dengan kualitas yang sama, kualitas pekerjaannya juga tercapai. Nah, orang semakin ke level 0 sama 1, semakin banyak pendampingannya, maka biayanya akan terbuang gitu. Kalau kita nungguin karyawan kita terus-terusan, maka kan kita nggak produktif, labor cost atau man hour cost kita dikonsum lebih banyak untuk dampingin dibandingkan produktivitas kita gitu ya. Nah, ini ilustrasi di awal dulu. Jadi orang itu awal-awal kerja itu pasti kualitasnya itu atau akurasi kerjaannya itu rendah, waktu untuk kerjanya lama. Tapi dengan harapan lambat laun akan terbalik gitu ya. Akurasi kerjanya itu cepat, kemudian waktu yang dibutuhkannya pun juga lebih lambat, lebih sedikit gitu. Nah, baru kita mulai masuk ke sini. Awal-awal, minggu-minggu awal mungkin orang itu waktu pendampingannya itu masih lama-lama gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, maka akan berkurang nih pendampingan-pendampingan. Kualitasnya pun juga makin baik gitu. Nah, ini contoh berdampak kemana? Ke lead time pengawasan. Jadi kalau lead time pengawasannya makin cepat, maka sebenarnya biaya monitoring atasan, karena atasan yang dampingin, atasan harusnya kan bisa improvement, bisa kaizen, bisa meeting, rapat-rapat penting, mencari bisnis-bisnis baru gitu ya. Ini suruh nungguin terus gitu ya. Nah, kalau lead time-nya makin pendek, maka biaya pengurangan biaya man hour pimpinan kerja ini juga bisa lebih dihemat gitu. Ini dampak larinya ke arah sini sebenarnya. Jadi sebelum menghitung ini di bagian bawah, kita jelaskan dulu ke peserta pemahaman tentang masa tunggu untuk pelatihan atau pendampingan member baru atau karyawan baru itu juga menjadi potensi biaya yang bisa kita hitung, penghematannya bisa kita hitung gitu ya. Ini 2 slide tadi kira-kira larinya ke perhitungan penghematan biaya man hour pimpinan kerja. Slide berikutnya ini mengenai turnover. Perusahaan yang awalnya belum pernah menjalankan program magang, turnovernya cukup tinggi. Garis merah ini menunjukkan turnover before ya Pak, before. Sebelah kiri ini, yang kanan itu setelah dia melakukan vokasi, maka dia bisa mencapai target turnover lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. 2014 sampai 2017 di atas target perusahaan, tapi di bawah setelah dia jalanin vokasi di 2017 onward turnovernya itu menjadi berkurang. Ini contoh-contoh kasus di perusahaan yang lainnya gitu ya. Yang merah ini waktu dia jalanin vokasi, seterusnya akhirnya dia berkurang gitu ya. Ini contoh saja. Kemudian kecelakaan kerja juga berkurang. Kalau orang celaka maka pasti dampaknya ke lost working day gitu ya. Baik itu hilang hari kerja maupun biaya perawatan, bahkan terlebih lagi biaya kerusakan. Kalau ada eksiden kan biasanya ada mesin-mesin yang rusak juga. Nah, ini jumlah kasus itu menunjukkan penghematan yang bisa dilakukan gitu. Kan harapannya zero accident, zero kasus. Seperti itu. Ini contoh saja ilustrasi. Kemudian biaya maintenance. Kalau kita tanpa magang mungkin selama ini maintenance proses untuk merepair itu membutuhkan waktu lama, belum lagi kasusnya juga banyak. Nah, ini juga bisa kita hemat adanya pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, ini ada ilustrasinya. Biaya man hour repair. Biaya man hour itu orang per jam ya, Bapak Ibu. Orang per jam ini juga bermacam-macam di perusahaan. Biaya spare part yang dibutuhkan, biaya pengiriman spare part,
Jadi kalau ada repair, pas ada spare part yang dikirim itu menyebabkan biaya juga gitu. Delay, belum lagi kalau mesinnya breakdown atau mesinnya problem, maka menghambat pengiriman produk. Ini juga menjadi item kalkulasi. Bapak dan Ibu bisa mengeksplor. Kalau 1 jamnya 200 pieces, 100 pieces, maka bayangkan kalau delay-nya itu sampai 2 jam, bahkan sehari atau 2 hari nggak produksi. Maka berapa banyak nih yang kemubaziran yang akan terjadi. Nah, ini contoh-contoh lainnya lagi. Nah, citra baik perusahaan tentu Bapak dan Ibu juga sudah sama-sama paham. Dari Kemenko, MOI itu selalu mengadakan pengapresiasian mengenai Industri Vocational Week, ajang-ajang yang lain. Bahkan di Kadin pun juga memberikan apresiasi. Kemarin ada Kadin Kadin menobatkan perusahaan yang sudah memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang sudah menjalankan vokasi. Itu kan memberikan citra yang baik gitu ya. Nah, sebenarnya penghargaan itu, ini saya sampaikan apa adanya aja ya. Kalau di industri itu dampaknya ke apa sih gitu. Jadi ada satu klausul Bapak Ibu di ISO 9001 ya. ISO 9001 itu kan tentang kualitas. Kemudian ISO 14001 tentang lingkungan. Kemudian SMK 3 gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu dapat penghargaan semakin banyak, maka rating kepercayaan terhadap klausul-klausul yang ada dalam ISO tadi itu juga meningkat Bapak Ibu. Jadi kami juga terima kasih kalau misalkan dari Kadinda juga mengadakan, tidak harus menunggu dari kementerian, ada apresiasi seperti itu. Satu, memberikan memberikan kemudahan bagi pelatih tempat kerja untuk menggeret top manajemennya Bapak Ibu. Jadi kalau top manajemennya diundang, ya ada perusahaan yang bagus dikasih apresiasi kan pasti men-challenge, wah kita harus juga dapat nih gitu ya. Itu memudahkan kerjaannya ICT. Yang kedua, ICT yang sudah menjalani dengan baik juga terapresiasi gitu. Yang diundang PT DEF ada PPTK-nya, yang diundang presidirnya misalkan atau CEO-nya gitu ya. Pasti juga di internal internal perusahaan itu top manajemennya akan mengapresiasi ICT tadi gitu. Wah, makasih ya Mr. X gitu ya, sudah jalanin program magang, udah bagus, selamat. Kita akhirnya dapat penghargaan dari Kadin Jatim misalkan. Nah, itu kan menjadi kebanggaan tersendiri yang tak ternilai bagi ICT. Nah, ini satu ekosistem yang saling membangun gitu ya. Ada apresiasi, ICT-nya terapresiasi, kegiatan vokasi berjalan dengan sustain, kemudian benefit dari perusahaan juga makin banyak menerima vokasi, pasti makin banyak perusahaan itu diuntungkan gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya kita bisa tanya YPTI gitu ya, salah satu perusahaan yang sudah konsisten selama ini. Kemudian di bidang services atau jasa ini juga saya berikan contoh. Ini contohnya kalau review hotel itu juga berpengaruh di sektor jasa. Kalau kita mau nginep kan pasti lihat rating hotelnya. Oh, ratingnya skornya berapa? 7, 8, 9 dengan biaya yang ekonomis. Rating ini cukup memadai, wah kita mau nginep nih gitu kan. Tapi juga ada rating yang cuma dapat 5,4. Kenapa 5,4? Setelah diklik lagi ada komen nih dari netizen nih. Spraynya lusuh, bangunan sudah tua, tidak seperti gambar gitu ya. Nah, bayangkan nih kalau yang spray lusuh tadi benar-benar ternyata tenaga kerja di hotel itu nggak terampil gitu ya. Harusnya kan dia bisa diajarkan saat magang gitu. Tapi ini komplain dari netizen, komplain dari pengguna, dampaknya apa ke scoring gitu ya. Akhirnya apa, tingkat huniannya juga rendah. Kalau yang awalnya di peak season lagi orang-orang mau liburan, bayangkan kalau satu keluarga itu pesan 2 kamar gitu ya, harga per kamarnya itu 700.000, maka sebenarnya untuk satu keluarga aja mendapatkan potensi revenue 2,8 juta. Bayangkan kalau satu keluarga itu cancel nggak jadi nginep di hotel kita, padahal sekarang perang bintang gitu ya, perang rating gitu. Kalau netizen ngasih
rating-rating yang jelek, komen-komen yang jelek di review hotel kita, di Google Map kita, maka sebenarnya di masa-masa liburan kita itu potensi nggak dapat revenue itu segini loh gitu. Nah ini contoh dari saya yang orang manufaktur ya Bapak Ibu. Menurut saya ini contoh yang bisa mewakili, tapi Bapak Ibu dari Kadinda, dari tim-tim trainer di Kadinda mungkin bisa nambahin contoh-contoh slide lagi yang bisa memberikan ilustrasi yang lebih baik, monggo dipersilakan. Nah ini beberapa istilah-istilah saja, ini istilah-istilah kalau di perusahaan di sektor jasa gitu ya. Sebenarnya item istilah ini awalnya ide saya dulu waktu nyusun materi ini bisa dikasih contoh satu-satu gitu. Misalkan negatif campaign itu apa contohnya, lost opportunity to recruit new customer itu contohnya apa, high cost dan huge effort contohnya apa gitu ya. Kemudian reputasi dan image contohnya apa, baru loss revenue dan loss profit, karena tadi saya contohnya cepat gitu ya. Jadi saya langsung jumping ke contoh nomor 7 aja, loss revenue dan loss profit. Ternyata di sektor jasa itu ada gitu loh item istilah ini gitu, makanya saya ambil contoh di situ. Nah ini contoh lagi nih, contoh loss revenue apa? Contohnya yang paling gampang itu kalau ibu-ibu arisan aja. Kalau satu keluarga mau masang paket jaringan internet merek A gitu kan, merek sekarang ada banyak ya, ada Biznet, ada Telkom, IndiHome, ada macam-macam lah. Tapi kalau satu keluarga arisan, saya tuh sebenarnya nggak ngomong arisannya. Satu keluarga kecewa dengan satu jaringan, kemudian di jaringan itu kan kalau internet itu kan pasti akan beranak pinak ya Bu ya, Pak ya. Karena gini, karena bangun jaringan kalau dalam satu komplek belum ada yang ngisi, maka dia itu akan banyak biaya investasi. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang suka bangun jaringan internet itu benar-benar pasang tenda di depan perumahan pasti. Karena harapannya yang dipasang nggak hanya satu rumah, tapi dia akan nyebar ke rumah-rumah lain gitu. Bayangkan kalau di situ ada keluhan gitu ya, tetangga komplek ada keluhan jangan pakai jaringan ini karena nanti gini gitu ya. Komplain ke ibu-ibu arisan, maka bayangkan satu komplek rumah, satu RT itu ada 80 rumah, ya potensi kerugiannya berapa tuh gitu ya. Tapi cuman saya nggak kasih ilustrasi yang banyak-banyak, saya cukup 20 rumah aja. Kalau biaya paket per bulan, paket instalasi gratis kan biasanya langsung dapat cost per bulan. Untuk paket bulanannya 300.000, ya potensi kerugian bagi perusahaan penyedia paket internet tadi 6 juta gitu ya, dari satu komplek perumahan yang isinya 20 rumah. Bayangkan kalau ibu-ibu arisan ini posting ke grup BA, posting di Google misalkan, atau mereview di Instagramnya perusahaan ini, maka yang membaca akan akan makin banyak, sehingga menjatuhkan pilihan ke perusahaan penyedia paket internet pun akan beralih gitu. Ini contoh kekuatan data gitu ya. Jadi kenapa sekarang semuanya serba data, serba perusahaan itu memberikan sedemikian rupa teknik untuk mengumpulkan data. Facebook, Instagram, Gojek, segala macam itu kan yang mahal adalah datanya ya Bapak Ibu ya. Yang mahal itu datanya. Yang mahal itu surveinya. Gamesnya, TikToknya, Instagramnya itu hanya jadi tools saja gitu. Kita tuh sebenarnya dilibatkan sebagai riset pasar doang. Tapi data-data udah masuk ke mereka semua gitu. Oleh karena itu orang biasa lebih sering disajikan tampilan-tampilan sesuai dengan apa yang sering dia buka gitu. Contohnya saya gitu ya. Saya tuh kalau di Instagram senangnya buka jam. Maka hampir setiap saat tuh tiba-tiba ada akun jam yang macam-macam yang berduyun-duyun gitu seharian. Isinya tentang toko jam aja gitu. Nah, itu juga berpengaruh gitu. Artinya apa? Kalau seseorang memberikan testimoni ke dalam suatu perusahaan, maka sebenarnya itu akan terbawa kemana aja. Karena kecepatan akses saat ini bisa dirasakan oleh siapa saja. Nah, ini
kita bisa memberikan tambahan-tambahan ilustrasi seperti itu Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, yang lainnya tentang membangun image. Saya pernah ngajar ke kampus saat saya kuliah. Saya sekarang kerja 15 tahun. Saat 15 tahun sekarang nih, saya ngajarnya mungkin awal-awal 3 tahun yang lalu, ternyata adik kelas saya yang terpaut hampir 10 tahun, sekarang menjadi karyawan di tempat saya gitu. Artinya apa? Artinya dulu mungkin kita nggak kepikiran bahwa saat kita menyampaikan materi, saat kita membangun image perusahaan kita, itu sebenarnya kita sedang menjaring calon-calon tenaga kerja gitu. Nah, di mana kekuatan kita sebagai karyawan, kekuatan kita untuk menyampaikan pemahaman nilai-nilai perusahaan, kontribusi sosial kita di perusahaan, itu sudah kita tanamkan gitu ya ke calon-calon tenaga kerja. Yang saat ini ketika mereka kita rekrut, mereka mungkin sudah banyak mengenal value-value perusahaan kita. Nah, sama halnya dengan menjadikan dia calon-calon tenaga kerja, tapi bentuknya masih magang, maka kita bisa menghemat biaya-biaya promosi lah, biaya cetak flyer, biaya tempat-tempat rekrutmen yang selama ini kita sewa, booth-booth yang selama ini kita buat gitu. Daripada kita pasang-pasang mendirikan booth-booth di kampus-kampus, buka aja kampus MBKM gitu ya. Ikuti program magang apa itu? MBKM itu magang berbasis kampus merdeka gitu ya. Artinya apa? Secara nggak langsung kita udah mau dapetin calon tenaga kerja itu magang di kita kasih value company, corporate culture kita ajarkan, job-job project-project kecil-kecil kita berikan, mereka sudah buy-in gitu ya. Mereka sudah benar-benar melekat. Nggak perlu lagi nanti kita rekrut awal ngajarin yang gitu-gitu lagi. Nah, sebenarnya perusahaan itu menghemat biaya untuk promosi gitu ya. Baik promosi produknya maupun promosi terhadap kebutuhan tenaga kerjanya. Kalau produk berarti saya ngajarin lagi gitu ya, karena anak-anak magang yang sekarang ini masih SMK, diploma, S1, itu kan menjadi calon-calon buyer kita gitu ya. Dia nanti kalau gede pasti akan kalau mau beli mobil mereknya Toyota misalkan, beli motornya merek Honda misalkan. Jadi itu sudah melekat gitu. Karena apa? Karena dari awal dia sudah diedukasi calon-calon pengguna produk kita. Nah, ini juga menjadi salah satu manfaat dengan adanya program pendidikan pelatihan vokasi, entah itu magang, PKL atau MBKM atau sejenisnya. Nah, yang terakhir adalah biaya mengenai kebutuhan rekrutmen. Kalau kita butuh, ini yang kami katakan, kita di bulan, mungkin ini bulannya bisa diganti ya Bapak Ibu. Misalkan kita butuh di bulan September 20 orang, maka kita bisa tarik mundur supaya vivo. Nah, ini kenapa kita harus memiliki MPP yang jelas? Kita tuh butuh orang-orang kapan? Kita habis kontrak, anak-anak kita kapan? Kita orang-orang pensiun di perusahaan kita habisnya itu paling banyak kapan? Sehingga kebutuhan magang itu, periode magang ini nih, periode TVET-nya itu bisa kita prediksi berapa lama dan kapan. Nah, ini yang terjadi di Jerman. Ini yang terjadi perusahaan-perusahaan yang sudah magangnya itu linkage dengan kebutuhan manpower planning. Kalau kita bisa menarik mundur program magangnya, maka input magang ini bisa kita tentukan. Kalau dia butuh 20, saya kasih spare 5. 25 saya rekrut, dia jalanin magang. Nah, harapannya apa? Outputnya 20 bisa direkrut di perusahaan, 5-nya lagi spare, kan belum tentu. Kalau kita ngerekrut 20, kenapa nggak boleh? Karena bukan nggak boleh, kenapa nggak sesuai? Karena bisa jadi selama ikut program magang dari 20 itu berguguran, tinggal 15 misalkan, atau attitude-nya nggak bagus misalkan. Nah, kalau kita kasih spare 25, sudah kita pinterkan bisa menjadi tabungan atau stok orang-orang kita. Kemudian yang 5 orang lagi bisa ke supplier, bisa ke perusahaan lain gitu. Nah, ini kekuatan manpower planning ini untuk apa Bapak Ibu? Ini sebenarnya untuk supaya cost and benefit-nya itu benar-benar akurat. Saya akan ceritakan di perusahaan saya. Perusahaan saya di Toyota, itu dulu magang itu hanya sekedar CSR tanpa memperhitungkan manpower planning. Akhirnya apa? Orang selesai magang itu ada yang dinikmati oleh perusahaan lain, dipakai langsung, artinya direkrut perusahaan lain. Yang kedua, orang itu tidak tertracing, nggak ada ikatan sama kita.
Tapi begitu lead time-nya kita pepetin kebutuhan manpower planning itu akurat. Dia nunggu hanya 1 bulan aja. Karena apa? Kalau di kami ada policy Bapak Ibu, kalau anak ini menjadi stok kami lebih dari 3 bulan, maka anak itu harus MCO ulang. Ini kan cost lagi. Nah, sekarang kita benar-benar akurat. Manpower planning kita tiap bulan kita identifikasi butuh berapa orang, kita tarik mundur 7 bulan. Dari program magang, mereka hanya nunggu 1-3 bulan, habis itu placement gitu. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita gitu ya, bahwa suatu saat magang ini akan mengisi posisi-posisi sourcing kebutuhan manpower kita, kebutuhan karyawan kontrak kita gitu. Nah, sehingga benefitnya ini akan kerasa nih. Di slide ini kita benar-benar membrainwash dia bahwa ayo loh, kamu kalau jalani magang harus sesuai MPP gitu. Pasti ini yang paling ditanya adalah mengenai PSG, pendidikan sistem gandanya gitu ya. Nah, salah satu caranya seperti yang tadi saya sampaikan, fasenya adalah saat magang mungkin kita nggak bisa membenahi atau memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Kemendikbud ya Bapak Ibu, karena magang biasanya kan rata-rata, ini cocok kalau yang magangnya pencari kerja ya. Kalau yang pendidikan sistem ganda kan magang kan kelas 2, artinya kelas 2 ke kelas 3 itu kan jeda setahun mereka ujian nasional baru bisa kita rekrut. Nah inilah yang masih dibutuhkan MCO tadi Bapak Ibu. Jadi MCO tetap dibutuhkan, tapi skill kita udah dapetin lah gitu. Syukur-syukur magang itu ya ini hanya keluhan tapi hanya didengar, tapi untuk merubah regulasi mohon disuarakan saja ini Bapak Ibu tokoh-tokoh Kadin. Misalkan magangnya itu agak lama gitu. Kalau di Jerman, di Jepang itu ya memang perusahaan butuh tenaga kerja seperti apa, dia nitipin sekolah. Jadi sekolah itu dititipin untuk dapat ijazah negara gitu ya. Kalau di kita kan nggak bisa seperti itu. Kita bayi aja lahir sehari mungkin jutaan di Indonesia sehari lahir gitu ya. Artinya suplainya banyak dibanding demand-nya. Ya tempat kerja segitu-gitu aja gitu. Nah, akhirnya apa? Nah, yang bisa kita lakukan untuk pencari kerja. Yang kedua, kalau kita benar-benar mau ngambil dual vocational education, ya udah, siapa tahu kelas 3-nya bisa ada magang lagi, begitu lulus langsung kerja. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa lah, perusahaan masih ngeluarin MCU. Nah, template slide ini kira-kira bicaranya akan ke sana Bapak Ibu ya. Jadi, MPP yang bagus, itu akan menciptakan program yang bagus, akan men-trigger input orang yang sesuai, sehingga outputnya itu benar-benar optimum sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, kira-kira di sini Bapak dan Ibu sudah saya sharingkan semuanya ya. Kalau yang di bawah ini hanya teknis perhitungan-perhitungan dan beberapa tambahan-tambahan ilustrasi. Nah, selanjutnya kan di akhir sesi kan Bapak Ibu akan menyampaikan tugas. Nah, tugas ini juga disampaikan contoh-contoh. Misalkan di sini saya dulu ke Pak grupnya Sritek ya, cuman saya nggak tahu Sritek itu sekarang masih konsisten apa enggak. Nanti Bapak Ibu yang tahu di Kadinda masing-masing memappingkan testimoni sharing dari perusahaan-perusahaan yang cukup kuat, sehingga mereka juga akan sharing. Nah ini contoh-contohnya kita sampaikan. Nah saat kita memilih perusahaan yang bisa untuk memberikan testimoni, Bapak Ibu tentu pilih yang memang bagus gitu ya. Nah ini contohnya, sehingga Bapak Ibu sebagai narasumber tapi memiliki tim dari perusahaan yang bisa sharing juga. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Selanjutnya tanya jawab, mudah-mudahan ada yang bertanya nanti saya jawab. Kalau nggak ada, saling melengkapi. Jadi Bapak Ibu menambahkan lagi sekiranya ada benefit-benefit yang bisa dihitung, sehingga benar-benar tajam tambahan-tambahan materi slide ini bisa menjadi satu paket pengajaran yang sama dipakai di Kadin Jatim, Kadin Jateng, DIY, Jabar, sehingga akan makin komplit. Mungkin itu Pak Sunarso dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Sunarso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu.
Apabila ada yang ingin di-sharingkan, ditambahkan, monggo. Ya, suara saya kedengeran Pak Praditya? Kedengeran, Pak. Kedengeran? Ya, mohon maaf lagi di jalan. Jadi gini, Pak Praditya menyampaikan bahwa itu adalah pengetahuan tentang total ya. Nah, mungkin untuk yang penjelasan ke perusahaan itu ya nggak usah semuanya lah, kira-kira yang perlu apa aja. Basic filosofi lebih mengerucut ke kepentingan perusahaan, gitu Pak. Nah, tadi Pak Pradit menggunakan materi, nama apakah materinya itu bisa dikembangkan, ditambahkan, kita kesepakatin aja bersama, supaya kalau bisa materi itu dipakai semuanya. Jadi materi yang kita buat ini juga pakai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, dan lainnya. Nah, nanti kalau ada perbaikan lagi. Kalau ada usulan, silakan Bapak Ibu. Jadi tadi ada beberapa contoh, mungkin kalau ada, wah ini contoh ini belum ada, silakan nanti bisa di-prepare. Nah, kekuatannya itu sebenarnya adanya di testimoni ya, karena ini kan yang kalau belajar teori aja nanti takutnya yang diajarin juga malah ngantuk, sehingga kalau ke perusahaan nanti kan online ya diajarkan teorinya aja sedikit, nanti prakteknya habis itu kasih PR, kasih tugas Pak Praditya, kasih tugas sedikit-sedikit, ya coba bikin ini gitu, nanti secara bertahap supaya mereka bisa. Oke, silakan sharing session bagi yang mau nanya, mau melengkapi, silakan. Saya sebentar aja Pak Sunaryo mau minta itunya tadi presentasi yang sama Mas Praditya itu bisa di-share-kan nggak? Halo. Tentu Pak, tentu bisa. Saya kirim di grup. Jangan di grup lah. Kalau di grup tidak semuanya masuk grup. Saya kirimkan di sini ya. Oh Pak. saya belum masuk grup nampaknya. Ya, ini saya kirim karena tugasnya mendadak. Ya, baik Pak. Saya kirim di sini ya Pak ya. Oke. Saya kirim di chat. Sebentar, saya kirim dulu filenya Pak. Makasih banyak Pak. Nanti bisa diperkaya lagi Pak. Iya. Ya, siap. Mas Pradit, Saya Ibu. mungkin tambahan aja ya. Kenyataan di lapangan itu kadang-kadang ketika HR itu mau melakukan rekrutmen, itu kan nggak punya data ya, database pelamar gitu ya. Jadi mereka mesti mencari, sehingga tadi deadline yang ditetapkan dari proposal pemenuhan MPP tadi kadang-kadang meleset lebih dari target yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, itu mungkin tadi hanya tambahan aja penjelasan bahwa salah satu sumber database itu adalah tadi dari pelamar ini tadi, dari internship ini tadi gitu. Itu begitu Mas Radit. Sehingga kan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam MPP tadi gitu. Jadi tambahan cost ketika dia tidak memiliki database pelamar sehingga dia harus ikut job fair. Nah, untuk job fair sendiri ada yang gratis, ada yang bayar kan. Nah, itu cost lagi yang muncul begitu. Itu tambahan penjelasan aja sih. Kalau dari slide presentasinya sih sudah memenuhi semua ya, saya rasa sudah tercakup semua gitu Mas Faradit. Baik, terima kasih Bu Titi. Penguatannya dan tambahannya nanti bisa di-emphasize saat menjelaskan ya di beberapa slide yang memang ada relevansinya dengan informasi tadi Bu. Nanti ditekankan. Bagus Bu masukan-masukannya. Terima kasih banyak. Karena ada beberapa terutama di tekstil gitu ya. Nah, itu beberapa mereka itu kan, loh saya sudah panggil 100 orang kan gitu kan. Tapi ternyata dia tidak menghitung adanya rasio untuk jabatan-jabatan tertentu, kan kita harus siapkan database pelamar itu berapa untuk proses mulai dari manggil sampai seleksi itu mereka diundang datang berapa, segala rasionya mereka nggak bikin gitu, sehingga kekurangan terus gitu kan. Nah, dengan adanya satu bantuan program internship ini,
kita bisa kebantu dengan itu gitu kan. Itu gitu. Jadi dan itu udah siap pakai kan gitu secara skill ya. Begitu aja. Siap Ibu. Ya, terima kasih Bu Titi, Bunda, terima kasih. Mohon Bapak dan Ibu yang lain ini juga menjadi literasi tambahan ya untuk sama-sama kita meningkatkan dan memberikan pemahaman yang lebih. Terima kasih Ibu Titi. Mas Dida, Ibu Nurul. ketambahan sintaksi sudah bagus, nanti tingkat improvisasi masing-masing. Cuman penjelasan terkait ini bidang usaha apa saja yang boleh mendapatkan super tax deduction ini? Ini Bu Junita ada nggak ya? Setahu saya semua bidang usaha di mana yang bersangkutan pasti wajib pajak. Pelaku usaha kan pasti dikenakan wajib pajak ya Ibu ya. Setahu saya ya. Ini bisa digunakan ke Dudi di sektor apa aja gitu Ibu. Karena di PMK 128 tidak mengatur sektor, tetapi mengatur wajib pajaknya. Kira-kira seperti itu. Berarti walaupun UMKM katakanlah diberikan apa itu ada pemagangan, melaksanakan pemagangan bisa mendapatkan ini kan? Iya, bisa mendapatkan ini. Itu satu yang deduction. Yang kedua, kalau sudah melaksanakan, tadi kan ada beberapa contoh kan? Ya. Ada pertanyaan dari Mbak Yulia tadi bahwa bagaimana dengan yang belum melaksanakan, berarti kan mulai nol. Tetapi sebaliknya, kalau yang sudah melaksanakan bertahun-tahun tapi belum mengurus ini, berarti kan bisa dikompensasikan dari sekarang tentu dengan kriteria pelaporan-pelaporan gitu ya? Betul. Sayangnya kebetulan ini untuk pajak itu tidak bisa berlaku surut ya. Misalkan kita udah jalanin tahun 2019, 2018. Saat ini kita baru mau mengajukan super tax deduction, maka yang bisa kita ajukan karena pengajuan ke OSS itu adalah tahun yang akan berjalan, tidak berlaku surut. Jadi yang lalu ya dalam tanda kutip biarlah berlalu lah gitu. Kita belum bisa mendapatkan pengurangan pajak, tetapi tadi saya memberikan literasi yang PMK 90 sama 245 ke finance bisa disampaikan bahwa kalau kita mau melakukan program pengembangan SDM untuk eksternal, maka itu bisa menjadi item pengurang pajak gitu. Nah, saat nanti di awal fiscal year itu kita proyeksikan posisi keuangan kita bisnis 1M nih, tapi misalkan UMKM ya. Kemudian untuk menjalankan program magangnya 100 juta misalkan. Jadi 100 jutanya ini sudah menjadi item apa ya, uang yang kita amankan karena kita ikut kontribusi di TVET ini. Nah, kalau kita mau mendapatkan benefit lebih, maka kita ajukan super tax deduction PMK 128 dengan mengupload ke OSS. Jadi ada dua keuntungan, nanti yang 100 jutanya diganti plus 100-nya lagi diberikan subsidi gitu. Di waktu pelaporan pajak kan bisa ditutup. Alur prosesnya ada ya Mas? Ya. Kalau PMK 128 saya tanyakan ke Bu Junita ya Bu. Sepertinya Bu Junita slide-nya lebih komplit dibanding saya. Sepertinya kayaknya ini perlu ditambahkan slide literasi tentang PMK 128 nih kalau melihat pertanyaannya seperti ini. Jadi nanti pelatih akan ngajar pun juga dapat literasi lebih gitu untuk meng-guide mereka. Karena pertanyaan Bu Yulia, Bu Nurul ini kan tajam-tajam nih ke perpajakan, benefit, apalagi perusahaan kan hitung-hitungannya pasti ke arah sana, ke arah dia lagi gitu. Nanti coba saya diskusikan Bu Junita juga, saya jabri beliau materi pengenalan 28 supaya dikirim ke trainer-trainer ke GPA. Ini bagus nih tadi Bu, siap. Terima kasih Mas Adit. Baik ya. Ini pada sesi CBA ini kan kita belum secara detail tentang super tax deduction ya Mas Pradit. Nanti ada sesi sendiri untuk mereka kan? Ada sesi sendiri. Pendalamannya ke sana ya? Ya. Baik.
Baik, Itu Bu. Pak Hadi resen, Bu. Ya Pak Hadi ini pasti ini nih di juga nih suaranya agak-agak bentrok. Suaranya belum kedengaran Pak Hadi. Oh, belum kedengaran ya? Nah, sekarang sudah. Iya Pak, terkait STD ya, kita pernah berapa kali dijawab banyak pertanyaan ini memang, jadi perlu guidance yang praktikal dan mudah ya. Karena yang kami ikuti juga dengan Kemenperin, Kemenku itu banyak pertanyaan terkait tadi apakah bisa mundur, tidak bisa, terus apa saja yang diklaim itu, terus prosedur. Nah itu mungkin tadi usulan Bu Nurul dan yang lain saya kira sependapat mungkin perlu ada dokumen dari kita yang attachment-nya, SK-nya peraturan menteri dan apa yang lebih mudah bisa dipahami oleh mereka. Itu Pak Pradit. Siap Pak. Terima kasih Pak Hadi penekanannya. Jadi bahkan ada coaching kliniknya juga. Meskipun ada coaching klinik itu juga perlu berkali-kali itu coaching klinik 1, coaching klinik 2 gitu. Jadi memang pembahasan tentang PMK di sisi pelatih tempat kerja di kita di pelatih CBE perlu juga. Namun kita juga nanti menyampaikan ke peserta CBE bahwa teknis, kemudian coaching klinik, dengan detail, akan ada sesi khusus. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih tambahannya Pak Hadi. Mas Hadi. Ye. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Sun? Ya, kalau suara saya kedengaran nggak Pak tadi? Jelas Pak, jelas. Kedengaran. Kalau saya nambahin aja bahwa nanti untuk Supertech itu ada materi tersendiri secara detail nanti akan dibahas. Sehingga nanti mungkin kalau jawaban di sini kurang memuaskan nanti bisa ditampung dulu, ditanyakan satu. Yang kedua, ini mengenai basic filosofi. Rata-rata itu beranggapan bahwa training itu nggak pikirnya gini, bahwa training itu jangan mahal, maksudnya aja nggak bener kok. Jadi kebalik, harusnya training itu jangan bikin biaya mahal, tapi manfaat yang didapat itu harus ditingkatkan. Karena kalau kita pikirnya biaya mahal, tetapi manfaatnya nggak ada, artinya ada salah satu manfaat yang sampai sekarang belum kita gali, dan nanti di training CBA-nya arahnya ke sana, bagaimana kita meningkatkan manfaat pelatihan sehingga kos yang dikeluarkan itu menjadi lebih kecil daripada dibandingkan dengan manfaat. Itu mungkin ya Pak Pradit ya, itu basic filosofis sekali, karena makanya ada yang training itu hanya bikin kopi, fotokopi itu apa, yang dikejar mereka bikin rugi dan sebagainya. Nah ini CBA-nya mengajarkan bagaimana menggali manfaat, aktivitasnya apa, supaya training itu biayanya bisa di-cover dari manfaat itu. Itu Pak, mungkin yang lainnya silahkan diskusi ya, supaya nanti kalau ada pelatihan, pertanyaan, segala macam kita bisa jawab benar. Terima kasih Pak Pradit. Ya, siap Pak Sun, terima kasih. Satu lagi tambahan Mas Pradit. Ya, silakan Ibu. Jadi salah satu ketika kebutuhan posisi untuk karyawan tetap itu probation 3 bulan kan. Kenyataannya dirasa itu 3 bulan tuh nggak cukup gitu. Itu salah satu manfaat. Maka dengan program internship ini kita salah satunya juga kita bisa meng-hire talent yang ada gitu kan. Nah itu salah satu manfaatnya. Jadi masa probation 3 bulan ini tentunya akan lebih mantap ya. Kalau di dalam kenyataannya 3 bulan tuh nggak bisa, padahal saya mau ambil itu kan gitu kan. Nah ini suatu juga problem gitu kan. Padahal regulasi mengatakan hanya 3 bulan gitu ya Mas Pradit. Itu hanya manfaat aja salah satunya gitu. Ya, gitu, bagus. Boleh Bu, siap. Bisa noted Bu, ditambahkan itu informasi itu. Ya. Baik, makin lengkap.
Ada lagi Bapak Ibu? Dari Jawa Cukup? Barat, ya. Dari Jogja, Dari belum ada suara. Jogja, iya belum kedengeran nih ya. Timnya Bu Sari. Bu Iya Sari. Pak Pak Pradit, ini mau tanya sedikit. Jadi kan kalau tadi itu bentuk rekrutmennya itu kan di slide-nya Pak Pradit itu kan antara sekolah dan perusahaan itu sendiri ya. Nah itu di tempat kami ada beberapa perusahaan yang melakukan rekrutmen karyawan itu melalui LPK. Nah itu bagaimana nanti perusahaan mengukur apa ya, atau mencari CBA-nya di perusahaan sendiri, karena ada beberapa proses yang memang perusahaan sama sekali tidak tahu. Jadi dari mulai proses rekrutmen, mereka melakukan pelatihan pendidikan vokasi di LPK-nya itu. Jadi mereka menerima anak-anak hasil magang itu udah jadi aja, tapi memang tidak bertahan lama Pak. Jadi prosesnya itu juga hanya sekitar 6 minggu seperti itu, kemudian selesai. Nah kemudian mereka juga dimasukkan ke tempat kerja. Nah itu seperti apa Pak? Mungkin ada masukan ya untuk perusahaan yang melakukan yang menerima karyawan itu dari hasil dari LPK. Jadi begini Bu, mengenai proses rekrut itu kan begini ya, itu masuk di komponen biaya, tetapi bisa juga digali di item manfaat. Tapi maksud saya begini, kerjasama dengan LPK itu kan sebenarnya seolah-olah seperti kerjasama dalam hal penyediaan calon pemagangnya. Calon pemagangnya diambil bekerjasama dengan LPK, bekerjasama dengan BLK, sehingga komponen biaya yang dikeluarkan itu nggak boleh tidak itu dimunculkan. Nah, mengenai detail di LPK-nya itu ada proses rekrutmen, proses MCO, segala macam. Biasanya kalau sudah kerjasama LPK kan bayarnya langsung per orang untuk penyediaan tenaga kerja. Siapa kayak di tekstil misalkan 500.000 atau 700.000 misalkan. Jadi komponen biayanya tadi dimasukkan sebagai komponen perhitungan biaya, tapi untuk yang manfaat diambil dari sisi-sisi yang lain Ibu. Kan kalau perusahaan tidak memiliki LPK, itu kan perhitungan yang diambil itu dari safety, quality, productivity segala macam. Nah, perusahaan yang kerjasama sama LPK kan sebenarnya outputnya sama, karena yang namanya berusaha itu kan pasti KPI-nya atau indikator keberhasilan dari yang diusahakannya itu kan pasti itu productivity-nya, safety-nya, cost-nya harus lebih murah, kemudian pengembangan SDM-nya gitu. Jadi yang dimasukkan adalah komponen biayanya, berarti ada biaya kerjasama dengan LPK, tapi untuk manfaatnya tetap manfaat digali selain dari yang dikeluarkan di komponen biaya kerjasama sama LPK-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak menjadi hambatan ya, apakah dia mendapatkan tenaga kerja dari LPK, BKK atau merekrut sendiri dengan membandingkan antara biaya dan manfaat tadi gitu. Sebenarnya itu kan mengganti seolah-olah fungsinya HR tapi ditaruh di luar kan Bu ya. Iya, berarti untuk biayanya itu nanti bulat saja gitu ya Pak, sesuai nanti dengan LPK-nya nanti kasih berapa kayak gitu. Ya, betul Ibu. Betul. Pasti ada perhitungan sendiri untuk khusus manfaat dan biaya dari sisi rekrutmennya gitu. Contoh, perusahaan yang seperti itu biasanya tidak memiliki sumber daya rekrutmen yang mumpuni, atau dari sisi cost pasti lebih murah karena dalam tanda kutip dia tidak perlu tenaga kerja lagi untuk berhubungan dengan pihak rumah sakit untuk MCO dengan psikolog gitu ya, kayak ya dia tinggal siap pakai gitu aja ibaratnya gitu, sehingga itu menjadi faktor biaya. Ya Pak, makasih. Ya, makasih Bu. Nah ini menarik Mas Pradit. Jadi ketika yang dilakukan dengan LPK ya,
LPK itu biasanya adalah pemagangan yang mereka perusahaan berdasarkan Permenaker itu, mereka yang tidak punya lembaga pelatihan kan gitu kan, maka dia akan bekerja sama dengan LPK. Namun kalau internship ini kan berarti masuknya kan ke ini ya tadi apa kurikulumnya sudah sesuai segala begitu kan. Jadi ini suatu hal yang mungkin apakah berbeda atau tidak gitu Mas Pradip. Karena kalau seandainya mereka sudah dapat teori kemudian internship itu kan langsung ya, langsung apa namanya di tempat kerja begitu. Tapi kalau di LPK sepanjang dia bisa menyelenggarakan apa untuk peralatan ataupun kurikulum yang sesuai mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau yang kejadian Permenaker ini itu memang mereka ya harus memiliki unit pelatihan. Nah, banyaknya adalah menggunakan LPK gitu Mas Pradip. Sama enggak dengan ini gitu pertanyaan? Oh, ini lebih mengarah ke pembekalan di Internship awal. ya? Kalau menurut saya begini, Bu. Ya. Kalau LPK atau tidak menggunakan LPK, itu kita arahkan perusahaan sesuai dengan payung hukum. Misalkan bahwa implementasinya itu adalah pencari kerja. Payung hukum di Permenaker dilihat karena perusahaan kan harus butuh keamanan dan kestabilan ya dari dalam tanda kutip dari ketidakpatuhan terhadap aturan pemerintah. Kalau misalkan di Permenaker memang diharapkan perusahaan melakukan perizinan magang dan mendapatkan surat keterangan memiliki unit pelatihan kerja dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Misalkan ada klausul seperti itu, berarti dia yang penting comply dengan perizinan yang berlaku di Dinas Tenaga Kerja setempat. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki unit pelatihan kerja dan di Permenaker misalkan memperbolehkan untuk bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja, misalkan itu sudah ada klausul itu, berarti kita sebagai trainer juga sudah memberikan informasi bentuk komplimen perusahaan terhadap aturan pemerintah sudah ikuti. Nah, disitunya kita sampaikan payung hukumnya kita sampaikan. Yang penting dia tidak keluar dari payung hukum yang ada. Nah, lari ke arah komponen biaya itu menjadi hal lanjutan dari skema yang diambil, apakah skemanya dia memiliki UPK sendiri atau LPK sendiri, atau dia bekerja sama dengan LPK lain, maka nanti komponen biaya itu masuk menjadi item perhitungan biaya yang dikeluarkan. Sehingga tahapannya dua. Satu, kita sebagai pelatih tempat kerja CBA merefresh kembali tentang komplimen ke government, landasan hukum yang dipakai. Step yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan kedua hal tadi, baik punya LPK sendiri atau bekerja sama, menjadi komponen yang dituliskan di dalam rincian biaya-biaya yang kita keluarkan. Jadi kita menyampaikannya ke arah sana. Seperti itu Ibu Titi. Siap. Baik. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada, sudah pas 2 jam kita berdiskusi. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada lagi, kami juga paham bahwa yang namanya trainer, yang namanya instruktur, itu pasti ilmunya akan bertambah seiring sejalan dengan jam terbang. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat mendeliver materi ini bisa diperkaya dengan pengalaman kita, dan hasil-hasil pembelajaran yang kita temukan saat nanti implementasi pengajaran, itu bisa kita diskusikan kembali. Jadi ini bukan kitab suci yang nggak bisa dirubah-rubah, ini merupakan SOP, guideline materi. Bapak dan Ibu nanti akan terjun langsung, berdiskusi dengan stakeholder, dan
pengayaan materi akan bertambah seiring dengan experience yang sudah kita jalankan ya. Mungkin itu dari saya. Dari Pak Sun juga tadi sudah men-trigger kita berdiskusi. Saya kira diskusi kita sudah cukup baik. Dan pertemuan ini menjadi bagian dari refreshment pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Bapak Ibu. Sehingga saya yakin learning by doing nanti kita akan perkuat, kita trial, kita mengajarkan, dan kita dapat input-input baru. Sehingga harapannya nanti ada pertemuan seperti ini lagi apabila Bapak dan Ibu sudah 2-3 kali mengajar, teman-teman di lapangan nanti akan kita diskusikan lagi. Mungkin itu dari saya sebagai closing speech saya terakhir. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sun dan Mbak Nata ya, Mbak Natasha. Baik, terima kasih Pak Pradit. Jadi benar sekali tadi Pak Pradit bahwa kita itu sebenarnya sini sama-sama belajar. Dan yang kita pelajarin itu never ending ya, nggak ada akhirnya. Jadi ilmu itu luas sekali. Nah, dengan nanti ngajar ke 40 perusahaan, pasti akan menemukan masalah-masalah baru yang belum ditemukan di sini, ya kan? Nah, ini nanti jadi ada forum khusus kita membahas. Jadi masalah tersebut dikip, kemudian kita diskusikan sama. Nah, yang kita ajarkan itu kan bukan hanya satu perusahaan, karena ada 4 provinsi, satu provinsi 40, berarti kira-kira 160 perusahaan yang masing-masing punya karakteristik sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dengan pertemuan ini bukan berarti ini adalah berakhir ya, tapi saya yakin nanti akan berlanjut dengan diskusi-diskusi yang lainnya. Kalau toh pun ada yang lupa, ya ada yang lupa, wah nanya itu lupa, silakan di WA aja di grup boleh, dan yang belum masuk grup nanti bisa dimasukkan ke grup, nggak apa-apa, supaya nanti bisa diskusi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan ini mendapat pahala khusus karena kita belajar mengembangkan ilmu pengetahuan buat bangsa dan negara kita. Saya anggap Bapak Ibu adalah para pejuang-pejuang vokasi di tahun 2023 itu lanjut sampai selesai. Itu terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Masih ya, mohon izin Mbak ya Mbak, Ibu. Oke, baik. Sehat-sehat selalu. Saya juga. Iya. Terima kasih Pak Terima Pradit. Bu Pak Nurul. Sunarso. Mas Adit, mohon saya dimasukin ke grup ya, WA grup. Atau mungkin Ya. kalau grupnya sendiri tentang pengajar ini gimana? Jadi Boleh, tidak Bu. bercampur gitu kan? Boleh. Jadi kita Boleh. diskusi tentang khusus yang materi-materi pengajaran gitu. Boleh. Jadi fokusnya tetap pada materi ya, begitu. Sip.